Mengapa Israel tidak bisa dihentikan menyerang Palestina? 1. Dukungan internasional, terutama dari Amerika Serikat. 2. Kekuatan militer Israel. 3. Konflik politik Palestina yang terpecah. 4. Minimnya tekanan internasional yang efektif. 5. Narasi keamanan nasional Israel. 6. Kelemahan lembaga internasional. 7. Normalisasi dari perjanjian Abraham. Pertanyaan, mengapa Israel tidak bisa dihentikan menyerang Palestina adalah pertanyaan yang kompleks dan menyentuh berbagai aspek militer, politik, sejarah, dan hubungan internasional. Berikut ini adalah beberapa alasan utama mengapa serangan Israel terhadap Palestina sulit dihentikan. 1. Dukungan internasional, terutama dari Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan sekutu utama Israel, baik secara militer maupun diplomatik. Veto di Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat sering menggunakan hak vetonya untuk menghalangi resolusi PBB yang mengutuk atau menuntut penghentian serangan Israel. Bantuan militer dan finansial dari Amerika Serikat juga memperkuat posisi militer Israel. 2. Kekuatan militer Israel. Israel memiliki militer yang sangat maju, termasuk sistem pertahanan udara seperti Iron Dome. Mereka memiliki kemampuan intelijen dan serangan presisi yang memungkinkan operasi militer dilakukan secara berkelanjutan. Israel juga memiliki senjata nuklir, meskipun tidak secara resmi mengakuinya. 3. Kondisi politik Palestina yang terpecah. Faksi politik Palestina terpecah, terutama antara Hamas di Gaza dan Fatah di tepi barat. Perpecahan ini melemahkan posisi Palestina di mata internasional dan mempersulit terbentuknya satu suara dalam diplomasi dan perlawanan. 4. Minimnya tekanan internasional yang efektif. Banyak negara mengutuk serangan Israel secara retoris, tapi tidak ada tindakan nyata yang sanksi internasional yang cukup kuat untuk menghentikan mereka. Negara-negara Arab sendiri terpecah sikapnya terhadap Israel. Beberapa bahkan telah menormalisasi hubungan, misalnya Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko. 5. Narasi keamanan nasional Israel. Israel membenarkan serangannya atas dasar mempertahankan diri dari serangan roket Hamas atau ancaman keamanan lain dari wilayah Palestina. Narasi ini sering diterima oleh sebagian besar media dan negara barat, membuat tindakan mereka dianggap sebagai reaksi defensif, bukan agresi. 6. Kelemahan lembaga internasional. PBB dan lembaga HAM internasional punya keterbatasan dalam menegakkan hukum internasional jika tidak didukung negara-negara kuat. Resolusi PBB tidak mengikat secara hukum jika tidak didukung oleh negara-negara besar dengan kekuatan militer atau ekonomi. 7. Normalisasi dan perjanjian Abraham. Sejumlah negara Arab menandatangani Abraham Accord, perjanjian normalisasi dengan Israel yang mengurangi solidaritas regional terhadap Palestina. Hal ini melemahkan tekanan kolektif Arab terhadap Israel. Kesimpulan, Israel sulit dihentikan menyerang Palestina karena adanya dukungan kuat dari negara besar, terutama Amerika Serikat, kekuatan militernya, lemahnya tekanan internasional, dan kondisi internal Palestina yang terpecah. Meskipun banyak pihak menyerukan gencatan senjata dan keadilan bagi Palestina, tanpa tindakan nyata atau tekanan strategis, serangan Israel akan terus berlanjut. Hukum internasional, HAM, dan sejarah konflik. 1. Dari sudut pandang hukum internasional. Pendudukan dan pemukiman. Israel dianggap sebagai kekuatan pendudukan di wilayah Palestina, tepi barat, Gaza, Yerusalem Timur, menurut hukum internasional Konvensi Jenewa 4.
Pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan melanggar hukum internasional karena mengubah demografi wilayah kependudukan yang dilarang Konvensi Jenewa. Penggunaan kekuatan militer. Hukum humaniter internasional seperti hukum perang dan Konvensi Jenewa melarang serangan terhadap warga sipil, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, penghancuran infrastruktur sipil tanpa alasan militer. Banyak jurnalis dan pengamat menilai Israel melanggar prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap warga sipil. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). ICC sedang menyelidiki dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina. Namun, karena Israel bukan anggota ICC dan ada tekanan politik besar, khususnya dari Amerika Serikat, proses hukum sering tidak efektif atau terhambat. 2. Dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), blokade dan pembatasan. Gaza diblokade oleh Israel sejak tahun 2007, menyebabkan krisis kemanusiaan, kekurangan listrik, air bersih, makanan, dan obat. Pelanggaran hak atas hidup layak, pendidikan, kesehatan. Di tepi barat, pembatasan mobilitas, tembok pemisah, dan pos pemeriksaan dianggap melanggar hak kebebasan bergerak dan kehidupan bermartabat. Serangan terhadap warga sipil. Banyak laporan dari PBB, Amnesty, Human Rights Watch menyebut bahwa Israel secara sistematis menggunakan kekuatan berlebihan, bahkan terhadap anak-anak, tenaga medis, infrastruktur sipil, rumah sakit, sekolah, kamp pengungsian. Apartheid. Beberapa organisasi HAM besar seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menyatakan bahwa sistem hukum dan kebijakan Israel terhadap Palestina memenuhi definisi apartheid, yakni sistem dominasi satu kelompok etnis atas kelompok lain. 3. Dari sudut pandang sejarah konflik. Akar konflik berawal dari klaim tanah antar bangsa Yahudi dan Arab Palestina di wilayah yang dulu disebut Palestina di bawah mandat Inggris. Setelah Holocaust, tekanan internasional mendorong pembentukan negara Israel pada tahun 1948 yang menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga Palestina. Peristiwa Nakba. Perang dan pendudukan. Perang 1967, perang 6 hari. Israel menduduki tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Wilayah yang hingga kini tetap menjadi inti konflik. Gaza. Israel menarik pasukannya dari Gaza pada tahun 2005, tetapi tetap memblokade wilayah itu dan melakukan serangan berkala. Diplomasi mandek. Proses perdamaian seperti Oslo Accord tahun 1990-an gagal mencapai solusi dua negara. Ekspansi permukiman Israel dan tidak adanya solusi. Pengembalian wilayah terus mempersulit solusi damai. Kesimpulan umum. Dari semua sudut pandang hukum, HAM, dan sejarah dapat disimpulkan bahwa Israel melakukan banyak pelanggaran terhadap norma internasional, tapi tidak dihentikan karena perlindungan politik dari kekuatan besar. Rakyat Palestina terus berada dalam situasi yang tidak memiliki perlindungan efektif dari sistem internasional yang seharusnya netral dan adil. Apakah Hamas berani melawan Israel? Pertanyaan apakah Hamas berani melawan Israel bisa dijawab dari beberapa perspektif militer, politik, dan ideologis. 1. Keberanian dalam konteks ideologis dan politik. Hamas adalah organisasi Islamis yang memiliki tujuan utama menghapuskan negara Israel dan menggantinya dengan negara Palestina berdasarkan hukum Islam. Dari perspektif ini, Hamas jelas sangat vokal dan tegas dalam sikap permusuhannya terhadap Israel. Mereka tidak mengakui eksistensi Israel yang sendiri menyuarakan perlawanan melalui retorika, pendidikan, dan propaganda. 2. Keberanian dalam konteks militer. Hamas secara rutin melancarkan serangan roket ke wilayah Israel, membangun terowongan bawah tanah untuk menyusup, serta terlibat dalam pertempuran darat saat ekspansi militer terjadi, seperti konflik besar pada tahun 2008, 2014, dan 2023. Ini menunjukkan
bahwa Hamas memang berani menghadapi Israel secara militer, meskipun kekuatan mereka jauh lebih kecil dibandingkan militer Israel, IDF. Namun, keberanian ini juga bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan asimetris, yaitu perang antara dua pihak dengan kekuatan yang sangat tidak seimbang. Hamas sering menggunakan taktik gerilya, roket jarak pendek, dan mematikan daerah sipil, sementara Israel menggunakan senjata canggih, intelijen superior, dan kekuatan udara. 3. Konsekuensi keberanian. Meski berani, tindakan Hamas sering berujung pada penderitaan besar di Gaza akibat serangan balasan dari Israel yang biasanya sangat destruktif. Ini menimbulkan pertanyaan moral dan strategis. Apakah keberanian ini membawa hasil yang konstruktif bagi rakyat Palestina atau justru memperburuk keadaan? Kesimpulan, ya, Hamas bisa dikatakan berani terhadap Israel dalam hal perlawanan ideologis dan militer. Namun, keberanian ini juga berisiko tinggi dan menimbulkan konsekuensi besar, terutama bagi warga sipil di Gaza. Konflik ini sangat kompleks dan keberanian bukan satu-satunya faktor yang menentukan hasil atau arah perjuangan.